Salam sejahtera umat sedama semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung, Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita, sehingga pada kesempatan kali ini Hoshie mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma yang berbahagia pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Hoshie akan belajar bersama dengan umat sedharma melanjutkan pembahasan Kitab Lunyi di Denpian bab ke-20. Di Denpian 第20章，子曰：“善念无改，与复自道，可谓孝矣。” Dalam bab ini, Nabi Konfusius berkata, jika seseorang tetap menjalani prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh orang tuanya, 3 tahun setelah orang tuanya meninggal, ia boleh dianggap hormat serta bakti kepada orang tuanya. Pemahaman yang diberikan kepada kita semua bukan semata 3 tahun saja tentunya. Sebagai seorang anak, meskipun orang tua sudah tiada, kita tetap harus menghormati orang tua kita. Tentunya dengan cara mengenang mereka, serta meneruskan prinsip dari orang tua kita. Bahkan, ajaran yang pernah mereka sampaikan kepada kita semua. Maka dengan demikian, kita bisa disebut juga sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Nabi Konfusius mengingatkan kembali lagi kepada para murid-murid, selain belajar moralitas, memupuk kebajikan, namun sifat bakti tidak boleh terlepas dari hati setiap para murid-murid. Kelak, bila para murid suatu hari mereka ada yang menjadi seorang pejabat atau orang yang berada di dalam pemerintahan negara, mereka tetap harus ingat, mereka tetap harus rendah hati, bermoral, bijaksana dalam bertindak. Jangan menjadi seorang yang tidak tahu aturan, menjadi seorang pejabat yang berbuat semena-mena menindas masyarakat. Karena baik tindakan yang bermoral maupun yang tidak bermoral, kelak bukan saja nama dari seorang anak yang akan diingat orang lain, tetapi nama dari orang tua tentu ikut terbawa. Seorang anak di saat orang tua masih ada, segala moralitas yang pernah diajarkan orang tua kepada anak-anaknya tentunya harus kita pelajari dan kita lakukan. Semua hal itu juga demi kebaikan dari seorang anak. Seperti sebuah pengalaman orang tua di masa lampau, segala hal bisa menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat tentunya, dan mereka akan mewariskan kepada anak dan cucu mereka. Hal tersebut merupakan sebuah pusaka yang tidak ternilai, karena itu adalah pengalaman mereka di masa lampau, bisa dibilang hasil dari jerih payah mereka sendiri. Tetapi semua pusaka yang berharga ini berbalik kembali lagi kepada setiap anak dan cucu dalam menyikapinya. Selain dari pengalaman yang diwariskan, tentu orang tua ada yang mewariskan budi moral yang baik kepada anak-anak mereka. Semasa orang tua masih ada, segala tindakan, segala kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakukan, tentunya anak-anak akan sering melihatnya. Mereka setiap hari melihat orang tua mereka. Maka, dari mereka punya kebiasaan, kesukaan dari orang tua mereka, dan hal yang tidak mereka sukai, sebagai seorang anak tentu akan sangat mengetahui, dan mereka akan sangat memahami orang tua mereka masing-masing. Dalam bab ini, Nabi Konfusius menghimbau agar kita sebagai generasi berikutnya agar dapat mewarisi dan meneruskan cita-cita dan semangat moralitas yang baik dari kita punya orang tua masing-masing. Namun, bagaimana bila sebelumnya, bila orang tua mempunyai kebiasaan yang tidak baik? Tentunya hal seperti itu tidak perlu kita teruskan, tetapi yang menjadi tugas besar kita adalah kita harus merubah
kebiasaan yang pernah mereka berikan kepada kita, atau yang pernah kita lihat kebiasaan yang tidak baik tersebut. Perbuatan yang tidak bermoral tentu tidak sesuai dengan kebenaran. Maka, untuk apa kita teruskan? Maka, kita perlihatkanlah yang lebih baik lagi. Di saat orang tua masih ada, bila melihat orang tua berbuat dan bertindak tidak sesuai dengan kebenaran, maka kita sebagai seorang anak memiliki kewajiban. Kita beritahu kepada orang tua kita dengan tulus hati, menghimbau kepada mereka bahwa perbuatan mereka ini tidaklah benar. Bagaimanapun juga, orang tua akan menyayangi anak mereka masing-masing. Tetapi, bila mana orang tua sudah tiada, namun di kehidupan yang lampau, orang tua kita memiliki kebiasaan yang buruk, maka janganlah kita teruskan, tetapi harus kita perbaiki. Istilahnya, segala kekurangan dari orang tua yang pernah diperbuat oleh mereka di masa lampau, kita sebagai seorang anak berusaha untuk membantu menyempurnakannya kembali lagi. Seperti sebuah contoh, terkadang di dalam keluarga, seorang anak bisa berbuat kesalahan. Dari kedua orang tua kita, mereka bisa menjadi salah satu. Yang satu bisa menjadi orang yang jahat, yang satu bisa menjadi orang yang baik. Tentunya orang yang jahat ini kita sebut mungkin salah satu, entah itu ayah atau itu ibu. Mereka akan bisa memerankan sebagai orang jahat. Peranan mereka adalah memberikan nasihat, entah mereka memberikan suatu petunjuk, atau mereka bisa memarahi diri kita pada saat kita melakukan suatu kesalahan. Tentunya sebagai seorang anak, bila kita mungkin terkena marahan dari orang tua kita pasti akan bisa merasa sedih. Pada saat itu, peranan orang yang baik, entah itu ayah atau itu ibu, mereka yang akan membantu menyempurnakannya lagi. Mereka bisa menghibur diri kita. Pada saat itu mereka akan memberikan petunjuk kepada kita, dan mereka akan bisa membuat kita kembali lagi tersenyum. Namun dari tersenyumnya kita ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran bagi diri kita masing-masing. Karena bisa menjadi orang tua dan anak, memiliki hubungan demikian, kita percaya ini merupakan sebuah jodoh kehidupan dari masa lampau, bukan kehidupan kali ini saja. Maka, bagaimanapun orang tua kita, mereka berbuat yang baik atau mereka berbuat yang tidak baik, mereka tetaplah sebagai orang tua kita. Dalam kalangan wadah ketuhanan, kita belajar banyak akan hal bakti. Tentunya, membina diri, menjaga diri dengan baik. Ini juga merupakan perwujudan dari salah satu melaksanakan bakti besar kepada kedua orang tua kita. Terlebih bila bisa mengajak orang tua bersama dengan diri kita untuk melakukan pembinaan diri. Ini merupakan sebuah kebenaran moral yang sangat baik sekali. Tapi, waktu manusia di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dan bisa mengetahuinya kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Karena kita semua percaya, semua yang ada di dunia ini tidaklah kekal dan tidak abadi. Maka, melanjutkan cita-cita dan mewariskan nilai budi luhur pada orang tua kepada orang lain, ini merupakan salah satu perwujudan dari menjalankan bakti seorang anak kepada orang tua. Sedari dahulu, rasa cinta dan sayang orang tua kepada anak sangatlah mendalam, tidak dapat diutarakan dengan kata-kata saja. Namun, rasa cinta seorang anak kepada orang tua terkadang ada batasannya. Orang tua dapat menerima anak-anak mereka apa adanya. Tetapi kita sebagai seorang anak, apakah kita mampu, apakah kita bisa menerima orang tua kita apa adanya? Di zaman era dari Nabi Konfusius, beliau begitu merindukan dan mengenang sekali era dari 3 raja. Raja Yao, Raja Sun, Raja Yu. Saat masa dari ketiga raja tersebut memimpin negara, di mana negara adil, makmur, dan sentosa. Rakyat hidup damai dan sejahtera.
Mengapa bisa demikian? Karena di balik dari ketiga raja tersebut, tertanam nilai budi moral yang begitu tinggi. Terutama mereka semua melaksanakan bakti dengan sangat besar, bakti yang sangat mendalam. Maka, hal itulah yang dapat membuat mereka menjadi seorang raja. Tentunya kita bisa mengambil ilham. Seorang anak yang begitu berbakti kepada orang tua, tentu semua akan mendatangkan hal yang baik kepada anak-anak dan cucu mereka ini. Maka, perkataan dari Nabi Confucius, 3年无改与父之道，可谓孝矣。 bukan hanya 3 tahun saja, namun saat orang tua masih ada, jalankanlah sifat bakti yang tulus kepada kedua orang tua kita. Di saat mereka sudah tiada, tetap mengenang dan meneruskan cita-cita dari mereka. Wariskanlah nilai budi-budi moral yang baik dari orang tua kita kepada orang yang lain lagi. Maka, dengan demikian, kita sudah bisa dikatakan menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga pembahasan Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan para pandita, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.